Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas materi penggunaan turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama. Materi ini adalah materi matematika minat kelas 12 semester 1. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Penggunaan turunan fungsi trigonometri yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu titik stasioner, kemudian yang kedua fungsi naik, yang ketiga fungsi turun. Langkah menentukan titik stasioner dari fungsi f(x). Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x). Yang kedua, titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan titik stasionernya. Titik stasioner dicapai pada saat x sama dengan b. Bisa dicermati di sini, dari gambar bisa terlihat titik stasionernya dicapai pada saat x sama dengan b. Fungsi naik. Jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi f(x) naik pada interval a kurang dari x kurang dari b. Ini adalah fungsi naik. Fungsi turun. Jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi f(x) turun pada interval b kurang dari x kurang dari c. Ini adalah fungsi turun. Untuk mengingatnya mudah, fungsi naik turunan pertamanya lebih dari 0. Fungsi turun, turunan pertama itu kurang dari 0. Sedangkan jika turunan pertama sama dengan 0, maka di sini ini adalah stasioner. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama bisa dicermati di sini. Langkah menyelesaikan, ingat kembali turunan pertama dari fungsi f(x). Turunan pertama dari sinus itu adalah kosinus. f(x) sama dengan 3 sin 2x. Cara menurunkan 2x ini kita turunkan dulu. Turunan dari 2x yaitu 2, kemudian 3, ini konstanta, tinggal kita tulis 2 dikalikan 3. Turunan dari sinus itu kosinus, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 6 kosinus 2x. Titik stasioner diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. Tinggal kita ganti f aksen x disama dengankan 0. Diselesaikan, diperoleh cos 2x sama dengan 0. 0 ini bisa diganti dengan cos 90 derajat atau cos negatif 90 derajat. Ingat persamaan trigonometri untuk cos x sama dengan cos alfa, maka x1 sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Kemudian x2 nya itu negatif alfa ditambah k kali 360 derajat. Dengan demikian kita tinggal menuliskan yaitu 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh hasil x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat.
Dengan menggunakan persamaan trigonometri yang sudah dipelajari, maka kita tinggal menuliskan 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh hasil X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat, kita ambil nilai K sama dengan 0. Kita tentukan nilai X-nya, diperoleh hasil yaitu X sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikalikan 180 derajat. X sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka ini tinggal kita ganti dengan 1. Nilai X diperoleh yaitu 45 derajat ditambah 1 dikalikan 180 derajat sama dengan 225 derajat. Jika K sama dengan 2, kita masukkan di sini 2 dikalikan 180 derajat ditambah 45 derajat itu di luar interval yang sudah ditentukan. Sehingga untuk K sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Kita lanjutkan untuk X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika K sama dengan 0, maka X ini berada di luar interval, sehingga untuk K sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Kita ambil K sama dengan 1. Kita masukkan, diperoleh hasil negatif 45 derajat ditambah 1 dikalikan 180 derajat. X sama dengan 135 derajat. Untuk K sama dengan 2 caranya sama, tinggal K-nya kita ganti dengan 2. Diperoleh hasil X sama dengan 315 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 45 derajat, X sama dengan 135 derajat, X sama dengan 225 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Kita lanjutkan contoh yang kedua, bisa dilihat di sini. Caranya sama seperti contoh yang pertama. Ingat kembali, turunan dari kosinus itu adalah negatif sinus. Gx sama dengan cos 2x dikurangi pi per 4. Untuk menentukan G aksen X, maka ini kita turunkan dulu. 2x dikurangi pi per 4 diturunkan, yaitu 2. Turunan dari kosinus itu negatif sinus, sehingga diperoleh hasil G aksen X sama dengan negatif 2 sin 2x dikurangi pi per 4. Titik stasioner dicapai saat G aksen X sama dengan 0. Tinggal kita gantikan, disama dengan kan 0. Kita sederhanakan, sin 2x dikurangi pi per 4 sama dengan 0. 0 ini bisa kita ganti sin 0 atau sin pi. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, sin X sama dengan sin alfa, maka X1 itu sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. X2 sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Kita gunakan yang pertama untuk menyelesaikan persamaan yang ada di sini. Tinggal kita tulis 2x dikurangi pi per 4 sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. Disederhanakan, diperoleh 2x sama dengan pi per 4 ditambah K kali 2pi. Kedua ruas dibagi dengan 2,
Sehingga X sama dengan Pi per 8 ditambah K dikalikan Pi. Untuk persamaan yang kedua caranya sama, kita tinggal menuliskan 2X dikurangi Pi per 4 sama dengan Pi ditambah K kali 2Pi. Disederhanakan dulu, diperoleh hasil 2X sama dengan 5Pi per 4 ditambah K kali 2Pi. Kedua ruas dibagi dengan 2. Untuk X sama dengan Pi per 8 ditambah K kali Pi, kita ambil nilai K sama dengan 0. Diperoleh hasil X sama dengan Pi per 8. Untuk K sama dengan 1, jika ini kita ganti, kita selesaikan, ternyata hasilnya 9 Pi per 8. Ini di luar interval yang ditentukan, sehingga untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 5 Pi per 8 ditambah K kali Pi. Kita ambil K sama dengan 0, diperoleh hasil X sama dengan 5 Pi per 8. K sama dengan 1, bisa dicermati di sini, nilai X ini sudah di luar interval, jadi untuk K sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan Pi per 8 dan X sama dengan 5 Pi per 8. Contoh yang ketiga bisa dilihat di sini. Ingat kembali turunan dari cos, yaitu negatif sin. Fx sama dengan cos 4x. F aksen X sama dengan, ini tinggal kita turunkan, yaitu 4. Turunan dari cos negatif sin. Sehingga F aksen X sama dengan negatif 4 sin 4x. Titik stasioner dicapai saat F aksen X sama dengan 0. Tinggal kita ganti F aksen X-nya disama dengankan 0. Diselesaikan, diperoleh sin 4x sama dengan 0. 0 bisa kita ganti karena di ruas kiri ini sinus, maka ini 0 bisa diganti sin 0 derajat atau sin 180 derajat. Ingat cara menyelesaikan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa bisa dicermati di sini. Dengan demikian, kita tinggal menuliskan yaitu 4X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas dibagi dengan 4, diperoleh X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 90 derajat. Kemudian persamaan yang kedua, ini 4X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas dibagi dengan 4, diperoleh X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 90 derajat. Untuk X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 90 derajat, kita ambil K sama dengan 0, diperoleh nilai X yaitu 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, diperoleh hasil X sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 2, ini sudah di luar interval yang ditentukan. Untuk X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 90 derajat, kita ambil K sama dengan 0, diperoleh hasil X sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, kalau kita gantikan ternyata tidak memenuhi karena berada di luar interval. Diperoleh nilai X sehingga Fx stasioner yaitu X sama dengan 0 derajat
X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 90 derajat. Kemudian kita gambar dan kita tentukan tandanya. Untuk menentukan tanda, ingat kembali nilai fungsi trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Cara menentukan tanda, misalkan antara 0 derajat dan 45 derajat kita ngambil 30 derajat. Kita masukkan ke turunan pertama, X kita ganti dengan 30 derajat. F aksen 30 derajat sama dengan negatif 4. Sin 4 kali 30 derajat. 4 kali 30 derajat yaitu 120 derajat. Sinus 120 derajat itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu nilai sinusnya positif. Karena di depan ini negatif, maka tandanya negatif dikalikan positif sama dengan negatif. Dengan demikian, tanda yang ada di sini ini bertanda negatif. Antara 45 derajat dan 90 derajat kita ambil X sama dengan 60 derajat. Caranya sama, kita gantikan X-nya dengan 60 derajat. Kita hitung 4 dikalikan 60 derajat yaitu 240 derajat. Sin 240 derajat itu letaknya di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif itu adalah tangen. Dengan demikian sin 240 derajat ini bertanda negatif. Negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif. Dengan demikian tanda yang ada di sini ini positif. Untuk memudahkan mengingat, kita gunakan jembatan keledai untuk nilai fungsi trigonometri mulai dari kuadran 4 yang bernilai positif itu kotansial. Jika kita mulai dari kuadran 1, jembatan keledainya yaitu semua sindikat tangannya kosong. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mengingat nilai fungsi trigonometri di berbagai kuadran untuk yang bernilai positif. Yang bertanda negatif ini fungsinya turun, kemudian yang bertanda positif ini fungsinya naik. Fungsi F naik jika F aksen X lebih dari 0. Untuk fungsi naik kita ambil yang bertanda positif. Jadi fungsi F naik pada interval 45 derajat kurang dari X kurang dari 90 derajat. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Contoh yang keempat bisa dicermati di sini. Ingat kembali turunan fungsi cos yaitu negatif sin. Fx sama dengan cos X dikurangi pi per 3. Untuk menentukan F aksen X, maka ini kita turunkan dulu. Turunan dari X dikurangi pi per 3 itu adalah 1. Turunan cos itu negatif sin, sehingga F aksen X sama dengan negatif sin X dikurangi pi per 3. Titik stasioner dicapai saat F aksen X sama dengan 0. Tinggal kita gantikan F aksen X-nya yang sudah dicari disama dengankan 0. Disederhanakan diperoleh sin X dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Kita ubah dulu 0 itu dengan sin 0 atau sin pi. Dengan menggunakan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa, kita gunakan cara menyelesaikan yaitu yang pertama, diperoleh X dikurangi pi per 3 sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. Kita sederhanakan diperoleh hasil X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Untuk persamaan yang kedua,
X dikurangi Pi per 3 sama dengan Pi ditambah K kali 2Pi. Disederhanakan, diperoleh X sama dengan 4Pi per 3 ditambah K kali 2Pi. Untuk X sama dengan Pi per 3 ditambah K kali 2Pi, kita ambil K sama dengan 0. Kita tentukan nilai X, yaitu X sama dengan Pi per 3. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 4Pi per 3 ditambah K kali 2Pi. Kita ambil K sama dengan 0, diperoleh hasil X sama dengan 4Pi per 3. Untuk K sama dengan 1, ini sudah tidak memenuhi karena berada di luar interval. Diperoleh titik stasioner, yaitu X sama dengan Pi per 3 dan X sama dengan 4Pi per 3. Untuk menentukan tanda, caranya seperti nomor 3. Misalkan di sebelah kirinya Pi per 3, kita mengambil X sama dengan 0. Kita masukkan ke F aksen X. X-nya tinggal diganti dengan 0. Diperoleh negatif sin 0 dikurangi Pi per 3. Sinus negatif itu berada di kuadran 4. Kuadran 4 untuk sinus itu bernilai negatif. Negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif, sehingga tanda yang ada di sini ini positif. Untuk interval yang tengah dan yang paling kanan ini caranya sama. Yang bertanda positif fungsinya naik, kemudian yang bertanda negatif fungsinya turun. Ini paling kanan bertanda positif, ini fungsinya naik. Fungsi F turun jika F aksen X kurang dari 0. Untuk menentukan interval fungsi turun, kita memilih yang bertanda negatif. Jadi fungsi F turun pada interval bisa dicermati di sini. Pi per 3 kurang dari X kurang dari 4Pi per 3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.